Salam jumpa pemirsa Dayak TV, Titik Temu kembali hadir di hadapan Anda yang akan memberikan titik solusi dari setiap berbagai permasalahan yang ada. Bersama saya Ahsanu Amala, inilah Titik Temu. Baik pemirsa, kali ini kita akan mengangkat tema tentang perseroan perorangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber yang menarik bersama Bapak Arfan Faiz Muhlizi SHMH dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik. Sehat Gimana? Bapak? Alhamdulillah. Terlihat fresh sekali ya Pak. Ya, segar ceria. Iya, padahal kemarin tepatnya 1 hari yang lalu itu Kota Cantik Palangkaraya dilanda hujan ya Pak, 1 hari penuh. Tapi Bapak tetap sehat terus ya Pak? Hujan berkah itu. Oh, hujan berkah. Jadi memberikan kesegaran. Betul, Bapak aja selalu tetap menjaga stamina dan kesehatannya. Pemirsa di rumah juga harus ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena apapun cuacanya kita harus tetap produktif ya Pak. Iya, betul, betul. Betul sekali. Dan hari ini kita akan membahas tentang perseroan perorangan. Tapi sebelum kita masuk pertanyaan lebih lanjut nih Pak, Siap. boleh dijelaskan sedikit apa itu dari perseroan perorangan? Karena pemirsa di rumah mungkin tidak semuanya ada yang mengerti. Boleh Pak dijelaskan? Iya, Mbak Amala dan juga pemirsa Dayak TV, perseroan perorangan itu merupakan sebuah entitas badan usaha berbadan hukum yang baru. Jadi selama ini mungkin kita hanya mengenal ada badan usaha dan badan usaha berbadan hukum yang terbatas. Kalau badan usaha itu tidak selalu berbadan hukum, tapi kalau perseroan perorangan adalah badan usaha berbadan hukum yang sebelumnya itu kita kenal ada namanya PT, perseroan terbatas. Tapi kemudian seiring dengan kebutuhan masyarakat, dinamika global yang juga harus kita respon, maka kemudian ada satu entitas yang namanya perseroan perorangan yang menjadi pendamping seperti PT sebenarnya. Dia adalah badan usaha berbadan hukum, tetapi dia punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan PT, dan perseroan perorangan ini hanya dikhususkan untuk usaha mikro dan kecil saja. Jadi kalau PT itu kan untuk semuanya lebih besar ya lebih Pak. besar, tapi kalau perseroan perorangan ini dikhususkan hanya untuk yang kategori mikro dan kecil saja. Nah, kalau kemudian kita bicara apa yang mikro, apa yang kecil, maka kemudian kita akan kemudian merujuk kepada seberapa besar modal yang dimiliki. Jadi misalnya kalau dalam konteks pendirian perseroan perorangan, yang masuk dalam kategori mikro itu ketika dia punya modal paling banyak 1 miliar, paling banyak. Kalau dia masuk kategori yang kecil, itu dia punya modal paling banyak adalah 5 miliar. Jadi kalau kemudian melampaui itu, maka dia tidak bisa masuk dalam kategori perseroan perorangan. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah perseroan perorangan itu didirikan hanya oleh 1 orang saja. Gitu. Kalau kemudian perseroan terbatas yang selama ini sudah umum di masyarakat, itu harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kenapa kemudian bisa didirikan oleh 1 orang saja? Karena ini memang dalam rangka untuk memberikan kemudahan. Kita tahu di masyarakat itu ketika kita bicara soal usaha di level mikro, itu kadang-kadang yang mereka itu bergerak cukup 1 orang saja, tidak perlu ada kemudian beberapa mitra yang ada di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang memudahkan mereka untuk mendirikan ini. Kalau kemudian kita bicara lebih jauh lagi, perseroan perorangan ini nantinya karena dia cukup didirikan 1 orang, maka dia tidak berbasis kepada perjanjian seperti perseroan terbatas. Perseroan terbatas karena dia harus minimal 2 orang, maka dia harus berbasis pada perjanjian. Perjanjian itu yang otentik kemudian harus diformalkan, dibuat di hadapan notaris. Nah, jadi kalau PT biasa dia harus dibuat di hadapan notaris, tapi kalau perseroan perorangan cukup harus tidak perlu di depan notaris, tetapi cukup didaftarkan melalui aplikasi yang ada di
AHU online yang ada di begitu. Kementerian Hukum dan HAM. Baik, lanjut ya Pak ke Oke. pertanyaan selanjutnya. Saat ini pemerintah memiliki terobosan baru melalui pembentukan perseroan perorangan. Nah, bagaimanakah Pak konsep perseroan perorangan tersebut? Iya, jadi ini memang konsep yang dibangun seperti yang tadi sudah saya jelaskan untuk memudahkan masyarakat. Jadi kita ini ada satu upaya untuk menggapai apa yang namanya dengan ease of doing business. Jadi ease of doing business ini adalah Apa itu, suatu Pak? konsep untuk bagaimana orang ketika berusaha itu bisa lebih mudah. Jadi jangan sampai kemudian orang mau berusaha kok merasa kemudian kesulitan atau bahkan dipersulit gitu. Tapi kita bagaimana caranya agar orang mau berusaha, karena memang kita dorong adanya kemandirian, kewirausahaan, maka ketika orang mau berusaha, berwirausaha, dia harus diberikan banyak kemudahan. Makanya tadi ada aplikasi ya Pak yang Ada tersedia. aplikasi, Iya, betul, itu salah satunya. Dan ease of doing business ini salah satunya adalah memang ada satu indikator terkait dengan starting business. Bagaimana orang memulai usaha itu sudah ada kemudahan. Kalau orang memulai usaha sudah sulit, maka kemudian bagaimana dia akan berjalan? Ya betul sekali. Ya. Yang kedua adalah di ease of doing business itu ada satu terminologi untuk memberikan kemudahan akses perkreditan. Jadi kalau kemudian kita ada upaya untuk berwirausaha, tapi kemudian ada kesulitan permodalan, maka bagaimana agar kemudian usaha yang mengalami kesulitan permodalan ini bisa dibantu dengan akses perkreditan yang juga lebih mudah. Nah, ini kira-kira salah satunya dengan adanya badan usaha berbadan hukum itu akan memudahkan untuk mendapatkan akses perkreditan. Kenapa? Karena ketika kita akan mendapatkan atau berupaya mendapatkan perkreditan dari perbankan atau lembaga keuangan, maka lembaga keuangan itu akan menanyakan, ini usahanya ini legal atau tidak, ini berbadan hukum atau tidak, dan seterusnya. Nah, selama ini kita tentu melihat ada banyak usaha mikro kecil yang tidak berbadan hukum, dan itu tentu akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan perkreditan dari lembaga keuangan. Baik, Iya. Bapak. Nah, tadi kan udah dijelaskan di awal tentang perseroan perorangan dan perseroan terbatas. Tapi boleh Pak lebih dispesifikkan apa dari perbedaan antara perseroan terbatas, PT, dan juga perseroan perorangan ini? Iya. Pertama, kalau perseroan perorangan itu khusus hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil saja. Ya, jadi kalau kemudian misalnya nih Mbak Amal itu punya usaha, Amin. ya sepertinya udah punya banyak nih. Kalau saya lihat nih, selain jadi presenter juga jadi ini juga pengusaha Amin, muda. amin. Padahal belum Pak. Misalnya usaha yang dilakukan sekarang ini masih kategori mikro yang modalnya itu maksimal adalah 1 miliar. Kemudian nanti berikutnya masuk kategori kecil sudah sampai ke 5 miliar. Kemudian ternyata sudah melampaui itu, maka dia sudah tidak bisa lagi masuk dalam kategori mikro kecil, sehingga tidak bisa lagi bentuk badan usahanya itu perseroan perorangan. Harus menjadi PT biasa. Ya. Kalau PT itu memang diperuntukkan untuk usaha-usaha yang memang sudah punya modal yang cukup besar, ya. Meskipun juga tidak ada kemudian larangan bahwa usaha mikro dan usaha kecil juga bentuknya PT, gitu ya. Tetapi ini nanti kita akan masuk ke poin yang kedua. Kalau kemudian yang perseroan perorangan untuk mikro dan kecil dan PT ini untuk baik itu kecil maupun besar, tetapi dia juga mendapatkan satu kemudahan lain. Kalau PT itu harus dibuat di depan notaris. Kalau yang perseroan perorangan tidak perlu di depan notaris. Bisa lewat gitu ya. aplikasi. Bisa lewat juga. aplikasi. Kemudian modal berarti tidak ada ketentuan modal minimal. Kalau PT ada ketentuan modal minimal. Kalau PT harus dibuat lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Kalau perseroan perorangan cukup satu orang saja.
Nah, karena PT ini misalnya dibuat lebih dari 1 orang, maka dia harus dibuat di hadapan notaris dan tentu ada biaya yang lebih besar dalam pendirian perseroan terbatas dibandingkan dengan perseroan perorangan. Nah, ini saya harus sebutkan nih, biaya untuk perseroan perorangan untuk pendaftaran itu sangat rendah. Jadi kalau misalnya diibaratkan itu sama dengan kalau kita beli pulsa lah gitu kan. Bahkan mungkin lebih kecil. Mbak Amal mungkin setiap bulan itu beli pulsa bisa 200 atau 300 ribu. Ya betul, belum lagi wifi di Belum rumah, lagi Pak. wifi dan lain-lain. Kalau perseroan perorangan ini cukup dengan 50 ribu sudah bisa mendapatkan sertifikat perseroan perorangan. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau perseroan terbatas, dia pendaftarannya harus lewat notaris dan aplikasinya itu pendaftarannya hanya bisa diakses oleh notaris. Kalau perseroan perorangan itu ada aplikasi juga, tapi bisa diakses langsung oleh masyarakat. Jadi kita juga memberikan kemudahan untuk bagaimana bisa mendaftar secara online, tetapi kalau yang perseroan terbatas, online tapi aksesnya hanya bisa dimiliki oleh notaris. Kalau perseroan perorangan online dan bisa diakses oleh semua orang. Termasuk si pendaftar ya? Termasuk si pendaftar. Jadi betapa luar biasa fasilitas yang sudah disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Baik, ini semua terobosan-terobosan baru ya Pak, dan tentunya bagi pelaku UMKM khususnya harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak mendaftarkan usahanya untuk berbadan resmi, betul kan Pak? Berbadan hukum. Berbadan hukum. Iya. Baik, lanjut. Tadi kata Bapak kita bisa mendaftarkan lewat aplikasi. Nah, bisa dijelaskan Pak tentang spesifik atau mekanismenya secara online seperti apa? Sederhana saja, kalau misalnya kemudian kita mau masuk ya ke aplikasi itu, cukup saja klik. Kalau di alamatnya itu ada www.ahu.go.id. Mohon maaf Pak, saya potong bentar. Ya. Nama aplikasinya apa Pak? Ahu Online. Oh, Ahu Online. Iya. Itu aplikasi atau langsung masuk ke browser? Langsung masuk ke browser saja bisa. Atau kalau misalnya ragu-ragu, bisa saja langsung masuk di Google, kemudian ketik Ahu Online. Nanti bisa akan masuk ke sana. Kemudian di sana akan ada banyak fitur. Ya, di Ahu Online itu banyak sekali fitur. Di antaranya adalah pendaftaran perseroan perorangan. Ya, gitu. Berarti tinggal klik website yang sudah disebutkan oleh Betul. Bapak Arfan tadi, Ya. terus sudah langsung ke menu-menu untuk pendaftaran. Jadi ikutin Betul. aja ya Pak. Ikutin saja dan kemudian nanti tinggal disiapkan saja dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan. Seperti misalnya di sana kita harus memasukkan NIK, nomor induk kependudukan. Berarti kita harus siap-siap nih ada KTP. Iya, betul. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita tentu harus memberikan NPWP itu ya. Jadi ini juga nanti akan dicek apakah kemudian NPWP ini sesuai atau tidak gitu. Dan satu lagi, usianya ini minimal 17 tahun. Berarti saya udah bisa daftar nih Pak. Bisa. Usahanya aja yang belum Berapa, ada. 18 tahun sekarang ya? 22 tahun Pak. Kira kayak 18 tahun nih, Pak Emily. Jadi Amin lebih muda. iya, lebih muda tapi sudah punya usaha yang luar biasa. Bapak kayak usia 25 tahun Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Terlihat sehat soalnya. Luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita ada jeda pariwara nih Pak. Baik, tetap bersama kami di Titik Temu Dayak TV. Sesuai jeda pariwara berikut ini. Pak, galon habis tuh. Udah waktunya ganti galon. Gak mau, ntar aja. Ribet ganti galonnya. Mama udah ganti ke galon Cleo, Pak. Lebih mudah angkatnya. Paling sama aja. Mana coba galonnya? Wah, gampang banget ya. 10 tahun galon handle Cleo hadir, memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk keluarga Indonesia. Galon handle, pasti Cleo. Pak, galon habis tuh. Udah waktunya ganti galon. Gak mau, ntar aja. Ribet ganti galonnya. Mama udah ganti ke galon Cleo, Pak. Lebih mudah angkatnya. Paling sama aja. Mana coba galonnya? Wah, gampang banget ya.
10 tahun Galon Handle Clio hadir, memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk keluarga Indonesia. Galon Handle, pasti Clio. Kartu ATM atau debit bank Kalteng kini sudah bisa digunakan di semua merchant berlogo GPN. Kartu ATM atau debit bank Kalteng sudah bisa. Baik pemirsa, kali ini Titik Temu Dayak TV kita sedang berada tidak seperti biasanya, tapi kita di luar studio, tepatnya di Hotel Neo Palangkaraya. Nah, di sini ada penawaran menarik, khususnya di bulan September. Di antaranya ada penawaran suite room spektakuler dengan harga 770 IDR dan juga ada makanan dari Mexican Treats dengan harga under 50K. Jadi bagi yang penasaran, silahkan langsung saja ke Hotel Neo Palangkaraya. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan tadi. Tadi disebutkan bahwa modal maksimal dalam perseroan perorangan ini adalah 5M. Bagaimana jika nantinya perseroan perorangan ini sudah berkembang dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi perseroan perorangan? Silahkan Pak. Iya, karena memang kategori untuk perseroan perorangan itu tidak ada batas modal minimal, tapi batas maksimal. Maka kemudian dia harus berubah ketika dia sudah melampaui batas maksimal. Ketika yang tadinya dia misalnya dari 1 miliar, kemudian berkembang jadi 2 miliar, 3 miliar, dan kalau dia sampai bisa ada perkembangan itu sebenarnya sebuah keberhasilan. Tapi begitu dia melampaui 5 miliar, maka perkembangan yang baik ini diikuti juga dengan perubahan dari perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas. Jadi karena sudah tidak lagi masuk dalam kategori mikro dan kecil, maka dia harus mengubah badan hukum ini menjadi perseroan terbatas biasa. Artinya dia harus datang ke notaris, mencari mitra untuk kemudian mendirikan perseroan terbatas sebagai perubahan atas perseroan perorangan yang dia buat sebelumnya yang sudah berkembang itu. Oke, baik. Apa aja nih Pak kewajiban dari pemilik perseroan perorangan? Iya. Kewajibannya sebenarnya tidak berbeda dengan kewajiban dari pelaku usaha yang lain ya, tetapi yang utama adalah perseroan perorangan ini harus memiliki laporan keuangan yang baik ya. Kenapa kemudian perseroan perorangan harus punya laporan keuangan yang baik? Karena ini sebenarnya akan kembali kepada manfaat bagi pemilik perseroan itu sendiri. Kenapa? Ketika dia punya laporan keuangan yang baik, maka dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan atau perbankan untuk ketika dia mengajukan permohonan untuk penambahan modal, akses perkreditan, dia akan bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena lembaga keuangan tidak mungkin akan memberikan kredit atau pinjaman tanpa kemudian dia tahu profil dari perusahaan itu. Kalau misalnya dia melihat, oh ini perusahaan dikelola dengan baik, oh perusahaan ini punya proyeksi untuk berkembang lebih besar, maka dia tentu akan memberikan kepercayaan lebih dan kemudian akan memberikan pinjaman, permodalan kepada pelaku usaha, dan ini sangat menguntungkan sebenarnya. Jadi ini bukan sebuah beban, laporan keuangan bukan sebuah beban, tapi ini merupakan sebuah bentuk untuk memudahkan atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri. Yang lain saya kira adalah tentu kewajiban untuk pembayaran pajak, tetapi ada kemudahan juga yang diberikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
ada angka yang memang difasilitasi, dibedakan, tidak seperti usaha yang menengah atau besar, tentu saja dibedakan. Baik, Bapak. Boleh satu pertanyaan lagi, Pak, Ya. sebelum jeda pariwara berikut ini. Apabila pemilik perseroan perorangan ini tidak memberikan laporan keuangan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, ada tidak sanksi yang akan dikenakan kepada pemilik perseroan perorangan tersebut? Ya, tentu ada. Ya, karena ini sanksinya bisa bertingkat. Karena memang kita punya kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap usaha berbadan hukum itu betul-betul memenuhi kewajibannya. Jadi kalau kemudian tidak dipenuhi, maka status dia sebagai badan hukum itu juga bisa dicabut. Ya, pada akhirnya bisa dicabut. Meskipun kemudian nanti kita mulai dari misalnya pemblokiran akses, terusnya ya. Tapi pada level yang paling tinggi, ketika kemudian kewajiban-kewajibannya tidak dipenuhi, tentu status badan hukum perseroan perorangan itu bisa dicabut oleh pemerintah. Baik. Seperti apa, Pak, tegurannya? Apakah tertulis seperti itu atau bagaimana, Iya, Pak? kita akan sampaikan secara bertingkat. Kalau misalnya yang pertama tadi pemblokiran akses, artinya dia tidak bisa kemudian misalnya soal laporan keuangan, dia kan harus masuk ke aplikasi. Ketika kemudian dia mau masuk ke aplikasi, dia tentu ada user ID, ada password, maka itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, soal pemberitahuannya, tentu ini bisa dilakukan dengan banyak mekanisme, salah satunya adalah secara online, secara elektronik ya. Karena ketika seseorang mendirikan badan usaha berbadan hukum perseroan perorangan, dia harus mencantumkan alamat emailnya. Jadi nanti teguran-teguran itu akan disampaikan melalui email kepada yang bersangkutan, misalnya, oh ini sudah saatnya nih ada laporan keuangan misalnya kan, setelah 1 tahun berjalan, kemudian 6 bulan dilakukan, itu harus segera disampaikan laporan keuangannya, dan kemudian ini ada reminder segera buat laporan. Ketika tidak dibuat laporan maka akan diblokir akses. Kalau email kan setiap saat bisa dibuka oleh pemiliknya. Baik, pemirsa. Jadi untuk pelaku perseroan perorangan, kalau sudah mendaftarkan dirinya itu jangan bosan-bosan ya, Pak, untuk cek email terus. Karena siapa tahu ada notif, tapi kita terlupa nih. Tiba-tiba pada saat kita sangat dibutuhkan untuk melogin ke dalam aplikasinya, sudah tidak bisa akses lagi. Seperti itu. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan ada jeda pariwara berikut ini. Kartu ATM atau debit bank Kalteng kini sudah bisa digunakan di semua merchant berlogo GPN. Kartu ATM atau debit bank Kalteng sudah bisa. Pak, galon habis tuh. Udah waktunya ganti galon. Gak mau, ntar aja. Ribet ganti galonnya. Mama udah ganti ke galon Cleo, Pak. Lebih mudah angkatnya. Paling sama aja. Mana coba galonnya? Wah, gampang banget ya. 10 tahun galon handle Cleo hadir, memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk keluarga Indonesia. Galon handle, pasti Cleo. Seperti
seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, kita sedang berada di Hotel Neo Palangkaraya. Selain ada promo dari kamar, suite room-nya, juga ada makanan. Dan sekarang kita sudah ditemani dengan minuman promo spesial di bulan September ini, yaitu ada kopi Barigas. Kalau Bapak bisa diicip dulu Pak, bagaimana rasanya minumannya? Terima kasih. Apalagi hari ini cuacanya sedang baik ya Pak, tidak seperti kemarin. Cuacanya kurang baik. Aduh, luar biasa. Minum kopi ini langsung terasa di surga nih. Apalagi nanti ini ada madunya ya? Iya. Ini saya langsung ngiler kayaknya. Kalau Mbak Amal nggak minum kopi? Enggak, Bapak aja dulu. Saya nggak dikasih. Enggak, nanti habis ini saya minum. Nanti kalau misalkan saya minum juga nggak habis nih Pak nanti kita. Tapi bukan segelas berdua kan? Iya, ini kan? enggak lah. Itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Ini kopi apa nih? Kopi Barigas ya? Iya, kopi Barigas. Kopi Barigas. Ini kopi khas di sini ya? Iya, betul. Ada madunya. Dan sekarang lagi promo loh Pak, harganya lebih murah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Di tengah itu ada madu dan di sampingnya lagi ada susu. Iya. Jadi, mantap Pak. Mantap. Ini kalau pencinta kopi bisa ada variasi pilihan ya. Berarti kalau yang mau murni tanpa madu bisa, dengan madu boleh, dengan susu boleh gitu ya. Kalau saya dicampur dengan madu juga lebih asik, lebih mantap juga. Kalau saya apa aja Pak, yang penting manis. Oh gitu ya? Iya. Baik, kita lanjutkan ya Pak pembahasan kita. Seringkali ada kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM terkait dengan perpajakan. Bagaimana dengan hal tersebut ketika usahanya sudah terdaftar menjadi perseroan perorangan? Silahkan Pak. Iya. Memang betul, di masyarakat itu selama ini ada kekhawatiran nanti kalau kemudian saya daftarkan usaha saya berbadan hukum, nanti saya malah akan mengeluarkan biaya lebih banyak. Betul. Ya. Dan kemudian kekhawatiran itu terutama soal perpajakan. Padahal sebenarnya nggak perlu juga begitu. Kenapa? Karena sebenarnya dari awal untuk usaha mikro dan kecil itu ada kemudahan, ada fasilitasi yang ini sudah merupakan kebijakan dari negara untuk menunjukkan memang negara itu punya keberpihakan kepada usaha mikro dan kecil. Jadi perlakuannya tentu berbeda dengan usaha yang menengah dan besar. Ini kalau sebagai bukti bahwa kemudian ada keberpihakan yang kuat dari pemerintah. Ini kemudian ada undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya. Ini bahwa seseorang yang memiliki peredaran bruto, gitu ya, tidak dikenai pajak penghasilan atas peredaran bruto sampai dengan jadi kalau kemudian peredaran bruto itu sampai dengan 500 juta rupiah, ya, maka dengan kata lain pelaku UMK ini bebas pajak penghasilan atau PPh finalnya. Jadi nihil. Kalau kita kan punya kewajiban untuk menyampaikan laporan pajak tahunan. Sebenarnya laporan pajak itu tidak harus kemudian ada nilainya. Jadi nihil pun boleh kalau memang kemudian standarnya belum terpenuhi untuk pembayaran pajak. Berarti nggak apa-apa belum bayar ya Pak? Iya, karena memang sudah ada peraturannya bahkan. Kalau kemudian peredaran bruto ini tidak sampai 500 juta, artinya lebih kecil dari 500 juta, maka kemudian dia bebas dari pajak penghasilan atau PPh final ini. Jadi ini bukan sesuatu yang melanggar, tetapi memang sudah ada aturannya. Kenapa kemudian saya bacakan ini? Karena sekaligus juga ini menjadi bukti keberpihakan dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Dan ini juga kemudian kelihatan juga di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya, terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk UMKM itu hanya 0,5% saja. Jadi kecil sekali ya. Iya, kita lihat dari kebijakan yang ada baik dari PP maupun undang-undang perpajakan tadi itu
Betapa kemudian pemerintah sudah menyadari bahwa pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu khawatir lagi bahwa ketika dia punya badan hukum malah jadi berat. Enggak. Karena laporan keuangan pun yang dibebankan kepada dia itu bukan berarti kemudian dia akan terbebani dengan pembayaran pajak lebih. Enggak. Tapi laporan keuangan yang tadi disampaikan sebagai kewajiban dia, ya, itu sebenarnya untuk kebutuhan dia mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan. Ya, sekaligus juga ketika kemudian dia punya laporan yang baik, ke depannya ketika dia akan mendapat atau mencari mitra untuk berusaha, mitra-mitranya juga akan memberikan kepercayaan daripada kemudian dia tidak punya laporan keuangan yang memadai. Karena tidak berbadan hukum ya Pak? Tidak berbadan hukum dan kemudian membuktikan bahwa ini dikelola dengan tidak profesional. Iya. Kalau kemudian dia bisa menunjukkan lembaga atau badan usaha ini dikelola dengan profesional, salah satu buktinya adalah dengan laporan keuangan yang baik. Ya, kira-kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Ternyata banyak sekali ya Pak keunggulan-keunggulan yang dimiliki khususnya bagi pelaku UMKM mikro dan kecil jika mendaftarkan usahanya ke badan hukum, yaitu apa tadi Pak? Perseroan perorangan. Perseroan perorangan. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Boleh silahkan kepada Bapak Arfan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait pendirian perseroan perorangan. Silahkan Pak. Oke, pemirsa Dayak TV, mari untuk kemudian kita berbondong-bondong mendaftarkan badan usaha kita atau lembaga usaha kita menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Ya, saya melihat bahwa potensi di Kalimantan Tengah, ya, ini cukup luar biasa. Sudah ada banyak usaha yang beredar di masyarakat yang menghasilkan produk-produk yang baik, tetapi kalau kemudian belum memiliki badan hukum, ini tentu agak sulit untuk bisa berkembang lebih besar. Jadi jangan khawatir kalau kemudian nanti masyarakat sudah mendaftarkan badan usaha berbadan hukum, maka ini nanti tidak akan membebani masyarakat, tetapi justru akan memudahkan dan akan dapat berkembang lebih jauh lagi. Jadi silakan kunjungi website ahu.go.id untuk mulai mendaftar badan usaha berbadan hukum perseroan perorangan. Baik, terima kasih Bapak Arfan Faiz Muhlizi SHMH dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pemirsa Titik Temu Dayak TV yang sudah menyaksikan program ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan terus Titik Temu. Dan tidak lupa pula, saya mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Terbuat dari pisang pilihan Krapis, snack asli Palangkaraya yang rasanya selalu dirindukan. Manisnya, gurihnya, renyahnya, pilihan terbaik saat sendirian ataupun bersama teman. Berani pilih yang lain, Krapis Banana Chips.